Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 18 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Wahyu. Yohanes menegaskan agar umat sadar betapa dalamnya umat telah jatuh. Maka mereka diminta untuk bertobat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Pekerjaan ketika mereka merasakan kasih karunia Allah. Dari bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita akan mendengarkan sabda Yesus ketika Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan pengemis yang buta. Pengemis yang mendengar ada banyak orang lewat bertanya, "Ada apa itu?" Jawab orang banyak kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Maka si buta kemudian berseru-seru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan menegur dia agar diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun memanggil dia dan bertanya, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu?" Ia menjawab, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku terkasih, kunci dari permenungan kita adalah bagian akhir Injil. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari mana Yesus melihat iman si buta itu? Ia mengemis, ia buta dan hanya mendengar. Ketika ia bertanya kepada orang banyak, "Ada apa ini?" Dan orang banyak melihat atau banyak berkata, "Yesus, orang Nazaret lewat." Logikanya, si buta akan berseru, "Yesus, orang Nazaret, kasihanilah aku." Tetapi seruannya menunjukkan iman. Ia mendengar, mengerti bahwa Mesias datang dari keluarga Daud. Dan Yesus yang hidup di Nazaret dalam naungan Yusuf dan Maria adalah keturunan Daud. Maka ia dengan penuh iman berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sebagai Mesias yang terjanji keturunan Daud pasti bisa menolongnya. Itulah iman yang dipegang oleh si buta. Dan ia hanya minta dikasihani. Sikap rendah hati
berhadapan dengan Allah ditunjukkan. Biarlah nanti Tuhan yang mengerjakan. Dia hanya mohon, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan yang menarik adalah Yesus bertanya, apa yang kamu minta? Barulah ia menjawab, supaya aku bisa melihat. Saudara-saudaraku terkasih, iman yang ditunjukkan si buta sungguh luar biasa. Dan iman itu diperjuangkan, dipegang sampai akhir, dan tidak pernah menyerah dalam berbagai tantangan yang ada. Ia diminta diam oleh orang-orang yang berjalan di depan Yesus. Namun ia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman yang diperjuangkan, iman yang terus dihidupi tidak akan sia-sia. Yesus pun menanggapi dan bertanya, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu, supaya aku melihat. Dan ia melihat. Iman yang kita pegang harus kita perjuangkan, harus terus kita hidupi, agar semakin tangguh dan semakin kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Pertanyaan yang boleh kita renungkan, apakah imanku sudah aku jaga, sudah aku pertahankan, sudah aku hidupi dengan sungguh-sungguh? Yang menarik adalah ia hanya memohon dikasihani. Sikap rendah hati dan menyerahkan semuanya kepada Allah, memberikan kepada dia keselamatan. Kasihanilah aku. Dan itu berarti menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana kalau kita meminta dan berdoa, seringkali memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Kita masih ingat dua orang yang pergi ke Bait Allah dan berdoa. Satu orang Farisi yang menyombongkan diri. Yang satu lagi orang berdosa yang mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Menyadari, mengakui kelemahan sebagai bentuk sikap tobat menjadi penting. Itulah juga yang dikatakan dalam bacaan yang pertama. Menyadari segala dosa yang membuat kita terpuruk semakin dalam dan kita diajak bertobat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Memang tidak mudah, karena tantangannya begitu hebat, begitu kuat. Namun perlu kita usahakan. Dengan iman yang kuat, disertai dengan sikap pertobatan dan rendah hati, akan menjadikan kita mendapatkan rahmat keselamatan yang datang dari Allah. Sudahkah aku dengan tepat berdoa kepada Allah dengan sikap rendah hati? Dan apakah aku tetap berjuang mempertahankan iman, memelihara hingga kita tetap bermartabat sebagai anak-anak Allah? Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh membuat kita semakin beriman mendalam, iman kuat dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Karena dengan iman itulah kita akan sampai kepada keselamatan yang kekal.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman Yakotan dalam hati kami. Meskipun kadang iman kami lemah, iman kami hampir habis, hampir padam, hampir patah. Kuatkan kami, beri kami semangat untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan martabat iman yang benar. Semoga iman itulah yang akhirnya menjadi kekuatan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu dalam iman Engkau terima, masuk dalam himpunan orang kudus-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar tetap optimis dalam hidup ini. Untuk itu, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang, saya ajak untuk hidup dengan menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit dan bisa membuat orang lain tetap sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat cara kita masing-masing, dengan doa-doa, dengan pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga karya-karya bagi gereja, serta pemberian dana yang sungguh akan memperkuat gereja dalam pewartaan kabar sukacita. Telah dibuka kesempatan untuk membantu mereka yang kena dampak dari letusan gunung di Flores, lewat topi laki-laki yang mengungsi, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia Allah lewat uluran tangan kita. Maka panjenengan yang tergerak hati untuk membantu bisa transfer lewat nomor rekening gereja yang sudah di-share, bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditutup dan diberi tulisan untuk korban bencana alam NTT, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di samping kiri kanan pintu gereja. Mudah-mudahan kita bisa memberikan harapan bagi mereka yang terkena dampak bencana. Sebentar lagi kita masuki masa Advent. Saya undang umat untuk menghadiri sarasean Advent dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kegembiraan Natal nanti akan berbagi untuk umat yang kurang mampu dengan bakti sosial kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.